Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Viola Rendiva dengan NIM 2248201150. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi teknologi bahan alam, di mana ada penjelasannya mengenai pengantar bahan alam, pemilihan dan penyiapan bahan, serta ekstraksi bahan alam. Apa itu bahan alam? Jadi, definisi bahan alam dalam bidang-bidang ilmu terkait kimia organik, farmasi, dan ilmu pangan. Bahan alam atau natural products pada umumnya mengacu pada metabolit-metabolit sekunder, baik dalam bentuk sediaan kering, ekstrak, ataupun senyawa tunggal yang bersumber dari makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, atau terutama hewan laut, maupun mikroorganisme. Dalam bahan alam kefarmasian, dibagi menjadi dua, yaitu ada sekunder dan primer. Pada sekunder, yakni glikosida, alkaloida, minyak atsiri, flavonoida, antibiotika, tanin, saponin, dan senyawa fenol. Dan pada primer, yaitu ada klorofil dan lipida. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi bahan alam. Obat, bahan obat, nutraceuticals, functional foods, nutritional supplement, produk herbal, aromaterapi, pewarna alami, bumbu alami, parfum, serta berbagai produk lokal dengan istilah tertentu seperti jamu di Indonesia merupakan contoh pemanfaatan bahan alam dengan memberikan sentuhan teknologi untuk meningkatkan guna atau function dan nilainya atau value. Selanjutnya masuk pada materi pemilihan bahan, di mana yang pertama dilakukan identifikasi spesies. Kesalahan dalam penentuan spesies berakibat pada tujuan atau target dari penelitian atau produksi tidak tercapai. Yang kedua yaitu melakukan seleksi spesies, usia, bagian tubuh, dan lokasi serta musim. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama yaitu musim, yang kedua itu kadar air, yang ketiga intensitas paparan sinar matahari, yang keempat yaitu kondisi tanah, pH, alkalinitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya, serta mikroorganisme. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. Yang pertama yaitu pengalaman penggunaan turun-temurun, dan yang kedua yaitu pengujian atau screening. Selanjutnya kita masuk pada penyiapan bahan. Pada penyiapan bahan yang pertama yaitu proses pemanenan, di mana bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu lainnya disesuaikan dengan lokasi di mana metabolit sekunder yang menjadi target berada pada suatu organisme, contohnya pada daun atau pada batang. Yang kedua yaitu sumber bahan baku. Pada sumber bahan baku, biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, dan yang kedua yaitu hasil budidaya. Yang ketiga yaitu keterlibatan komunitas. Yang pertama ada fruit pulps, yang kedua juice, yang ketiga alcoholates, dan yang keempat yaitu ada simplicia, di mana pada simplicia ini dilihat ada infus, decoct, tinctur, ekstrak. Kemudian pada tahapan memperoleh simplicia, yang pertama yaitu pengumpulan bagian mana, kapan, atau cara. Yang kedua yaitu sortasi, yang ketiga itu pencucian, yang keempat itu perajangan, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi kering, yang ketujuh pemeriksaan mutu, 8 pengepakan, dan yang kesembilan yaitu penyimpanan. Selanjutnya masuk pada materi ekstraksi bahan alam. Jadi ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi ekstrak. Yang pertama ada supercritical feed extraction, yang kedua ada solid liquid extraction, dan yang ketiga ada liquid extraction. Pada prinsip ekstraksi terdapat 3 tahapan proses ekstraksi, di mana yang pertama yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga yaitu pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Lanjut pada metode ekstraksi. Pada metode ekstraksi ini, yang pertama, maserasi, di mana metode maserasi merupakan perendaman bahan dalam pelarut tanpa pemanasan. Yang kedua, perkolasi, yaitu pelarut dialirkan perlahan melewati bahan. Yang ketiga, ekstraksi dengan reflux, yaitu pemanasan dengan pelarut sambil uapnya dikembalikan. Yang keempat itu metode sokletasi, yaitu ekstraksi berulang otomatis dengan alat soklet. Yang kelima yaitu ultrasonikasi, merupakan metode yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempercepat ekstraksi. Yang keenam, ekstraksi dengan microwave, yang digunakan panas gelombang mikro untuk mempercepat proses. Yang ketujuh, ekstraksi dengan tekanan, merupakan metode ekstraksi dengan bantuan tekanan tinggi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.